Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur. Sampai kapanpun, lupakan. Hujan kritik mewarnai program Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional. Terkini, kritik pedas pun datang dari kalangan partai politik pengusung pemerintah, PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan. Sobat bisnis, inilah Fokus. Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Dalam catatan bisnis, Presiden RI kedua Soeharto merupakan pelopor ketahanan pangan melalui program bimbingan massal BIMAS untuk meningkatkan hasil produksi beras. Adapun program tersebut didukung oleh terbitnya Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969. Tak hanya itu, Soeharto juga mendorong produksi pertanian lewat proyek lahan gambut di lahan seluas 1 juta hektar yang berlokasi di Kalimantan Tengah sesuai Kepres Nomor 82 Tahun 1995. Sayang, pada 1998, proyek tersebut dihentikan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie dan dinyatakan gagal karena pengkajian ekosistem yang kurang. Hal ini ditandai dengan kerusakan lahan gambut dan kebakaran yang diakibatkan proyek tersebut. Selanjutnya, di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri, tidak ada program khusus soal lumbung pangan. Tak mau kalah, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga kembali menghadirkan program ketahanan pangan lewat Merauke Integrated Energy Estate pada tahun 2010 lewat Impres nomor 5 tahun 2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009. Target dari proyek tersebut yakni membuka 1,2 juta hektar lahan pertanian. Namun, proyek Merauke Integrated Energy Estate disebut molor dan hanya berhasil digarap 100 hektar saja. Selanjutnya, SBY kembali membuka food estate di Kalimantan Utara pada 2011 dengan target 30.000 hektar sawah dan pada tahun 2013, food estate di Ketapang di Kalimantan Barat dengan target 100.000 hektar sawah. Keduanya pun tak kunjung memberikan kemajuan positif. Terkini, Presiden Joko Widodo kembali menggaungkan proyek food estate. Dilansir dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, proyek-proyek food estate tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Presiden Jokowi mengungkapkan pembangunan food estate ini merupakan kolaborasi sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pertahanan. Menurut Presiden, kolaborasi tersebut juga merupakan satu proses yang tidak dapat terpisahkan. Yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya, kementerian pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di Kementerian PU, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di pertahanan. Saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, step-step itu harus dilakukan, nggak bisa tidak. Jokowi menekankan bahwa pengembangan food estate bukan pekerjaan mudah, sebab angka keberhasilan panen pada tanaman akan meningkat dan mulai membuahkan hasil pada tanaman ke-6 atau ke-7. Komentar Kepala Negara ini sekaligus menjawab pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto.
Hasto mengkritik implementasi dari proyek food estate yang dia rasa tidak sesuai dengan undang-undang. Hasto menyatakan, dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. PDI Perjuangan khawatir proyek untuk memastikan ketahanan pangan nasional ini mengarah pada vested interest. Vested interest dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan untuk kelompoknya sendiri dalam sebuah tujuan tertentu. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kudori, angkat bicara usai Sekjen PDI Hasto Kristianto menyebut proyek food estate atau lumbung pangan sebagai kejahatan lingkungan. Kudori menilai program tersebut tidak ada salahnya untuk diteruskan. Kudori mengatakan, berbeda dengan orang yang menentang food estate, saya bisa memahami mengapa pemerintah membangun food estate. Kudori menjelaskan, food estate merupakan langkah yang dapat dimaklumi untuk menambah lahan pangan, mengingat lahan pangan Indonesia jumlahnya kecil, seperti sawah yang hanya 7,46 juta hektar. Lalu, untuk mengalihkan basis produksi pangan dari Jawa ke luar Jawa, food estate dinilai sebagai langkah yang patut diambil. Pasalnya, sentralisasi bahan pangan penting di Jawa mengakibatkan terjadinya konversi lahan pertanian. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santoso mengatakan bahwa pengembangan lahan skala besar seperti food estate saat ini kerap menjadi semakin rancu. Banyak proyek intensifikasi pangan yang dikategorikan sebagai food estate sehingga tidak sesuai maksud dan tujuannya. Menurutnya, awal mula program food estate bertujuan untuk menghentikan lahan sawah di Jawa yang terus berkurang akibat alih fungsi lahan, terutama menjadi hunian. Misalnya, pada 2012, lahan sawah di Jawa masih seluas 8,38 juta hektar. Tetapi, pada 2019 menjadi 7,46 juta hektar. Andreas menyatakan, perlu dicari upaya untuk menggantikan lahan sawah tersebut agar digantikan di luar Jawa. Kalau sekarang, berbagai proyek pertanian dikategorikan sebagai food estate tentu salah kaprah. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan karena bertambahnya populasi dan berkurangnya lahan pertanian terutama di Jawa. Kendala yang pertama, kendala lahan. Lahan itu rata-rata itu yang di Kalimantan itu elevasinya nggak ada, flat. Ini ada risiko. Berikutnya tantangan yang kedua, permasalahannya pasca panen itu memerlukan dryer. Ya itu, ini kadang-kadang nggak dipikirkan dengan baik sehingga ekosistem di dalam budidaya yang pada ujungnya adalah produksi, maka pasca panen itu harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak pasti akan kesulitan. Persoalan yang ketiga, hubungan antara korporasi dengan petani. Ini kalau nggak diperhatikan, ini lama-lama juga bisa jadi konflik gitu. Ketahanan pangan nasional menjadi sebuah keniscayaan. Mengamankan perut 278 juta rakyat Indonesia memang tidaklah mudah. Berbagai polemik internal dan eksternal menjadi jalan berliku untuk memastikan mulusnya implementasi food estate. Apakah program ini bakal mangkrak dan menjadi paket kebijakan pemerintah berikutnya?